Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Nah ini ya, kemarin kan saya janji kan mau bahas masalah baterai dan masalah yang untuk kita oprek yang N9 ya, N9 itu. Tapi waktunya nggak cukup, terpaksa saya oprek yang ini dulu ya, untuk kita oprek yang ini dulu. Nah ini setelan yang kemarin itu didapat 84 km per jam, cuman putaran atasnya lambat ya, naiknya lambat, jadi dari 70 ke 84 itu agak lambat. Nah ini yang saya naikkan lagi adalah torsinya saya naikkan lagi dengan cara gimana, sederhana. Ternyata itu rate of rise-nya itu kita yang asalnya 120 itu kita naikkan jadi 200 ya, di pitch 1 ya, kita dapat performa yang lebih tinggi. Nah kalau mau lagi lebih besar lagi, nanti kita naikkan busbarnya, kita naikkan jadi 55, kita jadikan 60. Nah kita dapat 55 ampere itu dari mana, ada perhitungannya semua. Terus kemudian nanti flux beckoningnya itu cara ngitungnya gimana nanti saya ajari ya, maksudnya saya kasih rumusan kurang lebih, jadi dia nggak lari jauh dari nilai itu ya, seperti itu ya. Sekarang kita coba dulu kendaraan ini performanya naik seberapa gitu ya, ini naik seberapa, kita lihat. Ya, ini ya tadi kita sempat sudah coba di sini karena anginnya agak kenceng dikit gitu ya. Tapi yang kita mau putaran atasnya sudah kelihatan ya tenaganya, putaran bawah, dari putaran bawah sampai putaran atasnya kelihatan tenaganya. Itu yang kita setting itu hanya ini aja ya. Jadi saya setting itu di rate of rise-nya saya naikkan jadi 200 ya, asalnya 120 jadi 200 ya, kita naikkan. Nah kalau mau lebih kenceng lagi itu kita naikkan busbarnya 50, dari 55 ke 60 ya, 60 atau 62,5. Nah ini semua yang tertera di sini ini mestinya ada perhitungannya ya. Nah gimana cara kita ngitungnya ini busbarnya yang cocok gimana caranya? Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau over voltage kita sudah tahu cara ngitungnya, kita kalikan, kita pakai baterai apa, LiPo4 atau apa, atau lithium ion atau VRLA. Nah kita kalikan voltanya berapa, dia maksimalnya berapa. Kalau ini kan kita dapatkan kurang lebih 90 ya, 90. Nah, karena kita mesti naikkan kurang lebih 2 volt ya daripada yang fullnya dia. Nah kemudian under voltage-nya kita low-nya, dari low-nya dia itu kita naikkan juga sedikit. Kemudian yang seperti yang video kita kemarin ya, yang saya ajarin, soft under voltage-nya juga kita naikkan daripada under voltage-nya kurang lebih 3 volt. Kemudian busbarnya, nah ini yang kita hitung ya, busbarnya kita hitung. Jadi motor saya ini motor saya ini 1200 watt ya, 1200 watt. Nah tegangan baterainya ini kan 24S ya, 24S itu kalau dikalikan 3,2 itu sama dengan 76,8 volt ya. Kalau kita bagi dari 1200 kita bagi ke 76,8 itu didapat 15,625 ampere ya, 15,625 ampere ya. Nah jadi
kita berkendara ini kan suka-suka ya, sensasi untuk berkendara itu berbeda-beda ya. Ada orang yang suka yang smooth, ada yang suka yang tarikannya enak, yang tarikannya kenceng gimana. Nah kalau saya itu suka tarikannya yang kenceng, yang kerasanya kenceng ya, jadi jambak gitu lah ya kasarannya gitu ya. Nah jadi saya kalikan faktor ini arusnya 15,625 itu saya kalikan 3. Saya kalikan 3,5, sorry, kali 3,5 supaya sensasi berkendara saya itu enak gitu. Nah itu saya kalikan itu otomatis 15,625 saya kalikan 3,5. Nah itu didapat nanti 54 sekian, 54 ampere sekian. Nah saya bulatkan jadi 55 ya, itu ya teman-teman ya tahu ya. Jadi busbar current-nya dapatnya dari situ ya. Jadi menurut teman-teman kalau berkendaranya gimana, enaknya di situ ya disetting hitungannya, cara ngitungnya busbar current-nya seperti itu. Tapi harus didukung dengan baterai, BMS, ya toh, harus bisa mengeluarkan arus memang sebegitu besar ya teman-teman ya. Terus kemudian kita lanjut ya, ini yang start voltage ini low protect-nya kita nggak rubah 0,3, start voltage-nya kita taruh 1,1 ya, 1,1. Terus kemudian kalau yang ininya kita taruh the end of the itu 4,42 karena kenapa? Karena kita waktu kita ukur di controllernya itu dapatnya 4,43. Jadi kita kurangi 0,01 ya, kita kurangi 0,01, jadi kita kurangi 10 mili lah, 10 mili volt supaya kita dapat range yang agak lebar, itu seperti itu ya. Nah ini page 2 ya, page 2 kita ngomong ini current limiting untuk sport mode. Sport mode itu kita tetap maunya sensasinya berkendaranya gimana. Nah kalau saya sukanya itu kalau mode sport itu kan tadi kalau mode biasa itu 3,5 kali wattnya ini ya. Kalau saya untuk sport mode itu saya kalikan 4,5 itu didapat 70 ampere, kurang lebih 70 ampere, sekitar 70 ampere ya, 70 ampere. Jadi ini mesinnya diisi 70 ampere cukup ya, itu cukup ya, itu seperti itu ya. Terus kemudian gini, ini HDC saya centang karena saya batasi kecepatan. Karena semakin besar RPM-nya, semakin boros. Padahal sebetulnya larinya motor nggak sampai segitu. Jadi kita batasi aja. Mungkin ini dibatasi karena dia sekitar 80 km per jam, ya kita batasi mungkin 1.600 sudah cukup ya. 1.600 sudah cukup sebetulnya. Nah, kita bisa batasi ini di sini supaya lebih irit gitu. Tapi untuk nyetel RPM-nya ini, perlu untuk HDC-nya di off-kan. Kita nyetel fluke weakening ini, ya, fluke weakening. Nah, saya ulangi lagi ya, fluke weakening ini didapat itu caranya gimana? Cara fluke weakening ini ada perhitungannya, Jadi gini, teman-teman, fluke weakening yang high ini, cara ngitungnya sebetulnya ada cara perhitungannya ya, kurang lebih nanti didapat kurang lebih. Motor 1200 watt ini, kalau kita lihat datasheetnya itu adalah kita lihat torsinya. Torsinya di situ kurang lebih sekitar 121 Newton meter, Newton meter. Di 121 Newton meter. Nah, dari 121 Newton meter itu kita bagi dengan arusnya, arus inisialnya kan tadi kita dapatkan 15,625. Jadi 121 Newton meter tadi dibagi dengan 15,625 itu didapat konstanta besarnya adalah sebesar 7,7, sekitar 7,7 ya, 7,7. Nah itu dikalikan 1000. Nah
kalikan 1000 berarti 7.700. Jadi ini yang high ini saya isikan di sini kan 9.000. Sebetulnya kita cari antara 7.700 itu, sekitar 7.700 ke bawah, ke atas, itu kita cari di situ, nggak selisih jauh. Itu nanti kita dapat performan yang paling tinggi, torsi yang paling tinggi dan kecepatan yang tinggi lah. Itu seperti itu ya, torsinya yang kita dapat itu seperti itu. Nah, karena kenapa? Torsi itu berhubungan dengan arus, makanya kan kita torsi yang paling tinggi dibagi arus, jadi itu satuannya torsi per 1 ampernya gitu, itu kasarannya gitu. Didapat itu angkanya berapa, nah itu dikalikan pelemahan flux weakeningnya, kalikan 1000, karena di sini dia harus dikalikan 1000. Konstanta kalau untuk di fotol ini dikalikan 1000 ya, teman-teman nanti bisa cari sendiri, bisa ngitung sendiri itu dapat berapa. Nanti kurang lebih ya, nanti bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah, kita mau tahu pastinya berapa, kita naikkan dulu secara kasar itu per 1000. Jadi misalkan 7.700 kita bikin 8.000 atau 9.000. Nah, itu tambah enak atau tambah kurang? Atau kita turunkan dari 8.000 kita turunkan ke 7.000. Nah, kita lihat itu perubahannya gimana. Nah, kalau kita sudah dapat mulai kasar itu berarti sudah over. Nah, itu kita kurangi 100 sampai didapat misalkan 7.800 gitu ya, 7.800 atau 7.900 yang enak dan speednya RPM-nya paling tinggi ya, RPM-nya paling tinggi karena HDC-nya kan tidak dicentang ya, kita bisa dapat RPM yang paling tinggi dan paling stabil. Nah, pengaturan untuk di flux weakening yang ini, yang sebelah kiri ini, yang high-nya ini, itu harus diikuti dengan pengaturan yang ini. Kelihatannya ini nggak ada sambungnya, ini kan spot mode ya. Ini kan kelihatannya yang sebelah kanan ini kan untuk pengaturan flux weakening spot mode yang sebelah kanan ini kelihatannya nggak ada pengaruh. Ini berdiri sendiri kelihatannya berdiri sendiri. Tapi kenyataannya setelah saya coba-coba ini ada pengaruhnya. Jadi kalau semakin tinggi yang ini, ini harus juga ditinggikan. Nah, rupanya gini. Ini flux weakening yang high ini itu adalah secepat apa dia mendeteksi kesalahan. Kemudian kalau yang sebelah kanan dari spot mode ini, yang flux weakening sebelah kanan itu adalah seberapa cepat dia mengkoreksi, meriset supaya itu dia errornya dihilangkan. Itu gitu ya. Tapi teman-teman jangan terlalu besar juga, karena kalau terlalu besar ini kontrolernya berat, nanti prosesornya berat karena dia baca itu. Jadi instruksinya terlalu banyak di situ sehingga responnya motornya menjadi lambat. Itu seperti itu. Yang kurang lebih yang pantasnya itu adalah di sini berapa? Di sini 10%-nya. Kurang lebih 10%-nya dari yang kita setting di situ. Itu kurang lebih 10%. Itu yang paling mendekati yang benar gitu. Nah, ini kita setting per 50 ya. Nanti kita setting per 50 ya. Kita setting per 50 ya. Itu seperti itu. Nah, ini saya sudah jelaskan seperti itu untuk mendapatkan flux weakening yang maksimal, itu saya sudah ajarkan. Kemudian yang ini untuk yang spot mode yang sebelah kanan ini cara mendapatkannya dikalikan 10% kurang lebih ya, kita nanti naikkan turunkan gitu ya, ya kita cari 50 per 50 aja. Karena kalau terlalu kecil nggak kerasa, kita nggak akan mendeteksi apapun gitu ya.
Jadi kita main kasarnya aja 50/50. Ya itu. Nah, setelah sudah didapat RPM yang paling tinggi, ya toh, kita coba di kendaraan, kita naikin. Nah, larinya berapa? Kalau larinya kita sudah tahu, oh larinya 90 nih, larinya 90. Kita lihat nanti di display ini kecepatan di speedo 90, RPM-nya berapa? Nah, kita batasi, kita tinggikan lagi dari RPM yang ada misalkan kecepatan 90, RPM-nya 1350. Kita tambahi aja, kita genapin jadi 1500. Nah, gunanya apa? Kalau kita batasi itu supaya dia nggak terlalu boros. Karena perhitungannya nanti kalau reach-nya terlalu ini dia bisa lebih boros karena fluid weakening-nya bisa dilemahkan banyak sekali itu nanti di situ. Nah, nanti terjadi panas juga. Kalau fluid weakening-nya terlalu tinggi itu bisa motor itu terlalu panas ya. Jadi teman-teman tahu ya cara kerjanya fluid weakening ya. Itu kalau secara mechanical itu kumparannya itu ini magnet yang berputar ya. Motor yang berputar itu. Nah, ini berputar gitu. Yang ini kan tetap spoolnya tetap gini. Nah, ini kalau dilemahkan, medan magnetnya dilemahkan, ini seolah-olah ditarik gini, dijauhkan dengan magnet ini. Sehingga ini kalau putar, yang seperti saya ngomong kemarin itu, kalau putar itu kan kalau ada magnetnya dia kayak nyandet gini. Satu kayak kayak apa namanya? Satu langkah gini, kayak ngerem gitu. Tapi kalau dia fluid weakening-nya dilemahkan, dia bablas akhirnya muternya tambah cepat, tapi torsinya nggak ada. Itu seperti itu. Nah, kalau ini fluid weakening-nya untuk supaya dia tetap muter, berarti arusnya yang disuplai ke motornya, ke spoolnya itu arusnya lebih besar. Nah, resikonya spoolnya itu kebakar. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya, kalau setel fluid weakening ini jangan terlalu besar sekali ya. Kalau terlalu besar sekali itu bisa merusak spoolnya kalau pada waktu top speed. Dan juga kalau waktu memang dibebani penuh atau gimana, itu bisa terjadi demagnetisasi pembalikan. Jadi magnet permanennya bisa dinetralisir, seperti dinetralisir. Jadi bisa rusak, magnet permanennya bisa rusak, menjadi berkurang gitu. Itu seperti itu. Jadi makanya teman-teman harus diperhatikan di situ ya, harus diperhatikan di situ. Nah, ini saya sudah ngomong masalah itu ya. Terus kemudian ini gini, RPM berapa sebaiknya RPM kita setel, kita cari yang RPM paling tinggi seberapa yang kita setel. Misalkan gini, kita cara setelnya kan tadi, cara setelnya adalah pertama-tama adalah kita nolkan fluid weakening-nya, kita cari inisialnya RPM-nya berapa. Atau mungkin kita lihat dari datasheet kan bisa, misalkan RPM motor ini berapa, 2000 gitu ya. Dengan tegangan misalkan 72, dia RPM-nya 2000. Nah, sekarang kita harus ngitung sensasi berkendara dan maunya yang berkendara ini beratnya seberapa berat. Maksudnya gini, kalau saya beratnya 70 lebih. Nah, kalau teman saya beratnya cuma 60. Ada teman saya yang naik 90. Nah, yang naik kendaraan ini seberapa berat? Misalkan yang 90, berarti dia butuh torsi yang lebih tinggi. Otomatis mengorbankan kecepatan. Nah, itu kalau inisialnya motor ini 2000, misalkan 2000 RPM ya, 2000 RPM, kita kalikan faktor 1,1 atau 1,2. Itu seperti itu. Tapi kalau teman saya yang berat badannya cuma 50 atau 60 kg kan jauh lebih ringan itu. Nah, itu kan tidak diperlukan torsi, tapi kan diperlukan speed, ya toh. Ya.
Nah, itu kita bisa mendapatkan speed yang lebih tinggi ya. Jadi kita setel, kita kalikan 1,35 atau 1,3 gitu. Itu seperti itu. Nah, RPM yang harus didapat dari penyetelan tadi fluid quickening kan asalnya di nol kan, kemudian kita isi yang midnya kita isi 1000 dulu, skakelnya ini ditaruh kecepatan 3, kemudian kita nyetel yang high ini kita naikkan per 1000 sampai didapat kecepatan yang paling tinggi yang sesuai dengan perhitungan kita. Tadi misalkan kita mau 1,2 dikalikan faktor 1,2, sedangkan RPM-nya itu yang inisialnya itu 2000. Berarti kita hitung 1,2 kali 2000 kan berarti dapatnya 2400 ya. Kita hitungnya 2400. Nah, itu kita cari, kita setel fluid quickening-nya itu sampai 2400 itu tadi. 2400. Kita setel sampai 2400. Begitu kita setel sampai dapat 2400, nah baru kita setel yang sebelah kanan ini kita kurangi atau kita naikkan atau kita turunkan sampai getarannya paling rendah. Itu seperti itu. Ya. Terus jangan lupa untuk mendapatkan speed lebih tinggi itu jangan kaget ya. Ini harus setel ini juga ya. Yang sebelah kanan ini ya. Ini yang sport mode ini harus di setel ya. Itu baru bisa dapat RPM lebih tinggi ya. Jadi ini saya bongkar habis ya. Ini masalah ini, setelan ini fluid quickening ini saya bongkar habis. Teman-teman bisa praktekkan sendiri. Jangan ragu, jangan takut, jangan apa. Kita harus coba ya. Kita harus coba sendiri dan kita pasti mendapatkan satu dasar gitu ya. Satu dasar untuk kita mau oprek seberapa yang kita mau. Nah, terus ini ya teman-teman ya satu lagi ya, stage 3 ya, stage 3. Pull pair. Kita ngomong pull pair ya, Pull pair ini gimana caranya kita nentukan pull pair tanpa membongkar? Tanpa membongkar kita bisa tahu pull pair ini benar apa enggak. Kita isi di sini benar apa enggak. Kita pakai apa? Ini RPM meter ya. Kita nanti kita tes RPM meternya di sini berapa sambil kita gas. Nah, kemudian kita cocokkan dengan display sini. Displaynya berapa? Kita cocokkan dengan display. Nah, kalau displaynya cocok, misalkan displaynya yang di display di sini cocok dengan yang RPM yang di sini, berarti pull pair yang kita pasang di situ adalah benar. Tapi kalau displaynya yang di sini itu berbeda dengan yang RPM meter kita, itu berarti pull pairnya kita itu salah. Mudah ya, cukup mudah ya. Ada orang yang itu BLDC-nya, kabel BLDC-nya di shortkan gini, itu kemudian diputer, dihitung berapa kali, terus dibagi 2. Itu juga bisa. Tapi kalau saya nggak mau ribet-ribet, saya pakai RPM meter, itu kan harganya juga murah, nggak sampai 100.000. Kita coba RPM-nya cocok nggak sama ini. Kalau cocok ya sudah, berarti pull pair-nya sudah oke. Itu seperti itu. Ya, ini dulu teman-teman, ini dulu ya yang mungkin yang bisa saya share ke teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun, dan nanti coba saya usahakan saya jawab ya. Kalau yang saya bisa saya jawab, kalau saya nggak bisa ya mungkin saya carikan jawabannya gitu ya. Terima kasih ya. Salam sukses.